Di samudra yang luas, terdapat sebuah pulau kecil yang tampak tidak berbeda dari pulau tropis lainnya. Tebing batu kapur mengelilinginya, hutan lebat menutup hampir seluruh daratan, dan suara ombak terdengar konstan siang maupun malam. Namun pulau ini memiliki satu peristiwa yang mengubah seluruh lanskapnya setiap tahun. Bukan badai. Bukan letusan gunung. Bukan pula gelombang pasang. Melainkan perjalanan. Selama berbulan-bulan permukaan hutan di Pulau Christmas hanya dipenuhi daun gugur dan bayangan pepohonan. Tidak ada tanda kehidupan besar di sana. Seolah Pulau Christmas hanyalah hutan tropis biasa yang terisolasi di tengah samudra. Yang kamu lihat sekarang adalah penghuni utama pulau ini, yaitu kepiting merah darat, Gecarcoidea natalis. Tubuhnya dilindungi karapas keras, berwarna merah terang, warna yang semakin pekat seiring bertambahnya usia. Ukuran tubuhnya rata-rata 8–12 cm. Dengan kaki panjang yang membuat mereka bergerak cepat di tanah hutan. Capit depannya kuat untuk memotong daun dan menggali tanah. Sementara, mata bertangkai memberi pandangan luas di ruang gelap bawah pepohonan. Jantan biasanya berukuran lebih besar, sedangkan betina memiliki lipatan perut lebih lebar untuk membawa telur. Individu dewasa dapat hidup lebih dari 20 tahun. Umur panjang bagi hewan kecil penghuni tanah. Walau hidup di darat, mereka tetap bernapas dengan insang. Karena itu, mereka harus menjaga tubuh tetap lembab. Liang sedalam puluhan sentimeter menjadi perlindungan dari panas siang, dan aktivitas utama terjadi saat malam atau udara basah setelah hujan. Makanan mereka bukan hewan hidup, melainkan dedaunan, buah, hingga sisa organisme mati. Dengan memakan lapisan serasa, mereka mempercepat pembusukan dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Akibatnya pertumbuhan tanaman di pulau ini dikendalikan oleh mereka. Tanpa kepiting merah, hutan akan terkubur, tumpukan dedaunan kering, membuat generasi baru tanaman tak pernah mendapatkan kesempatan tumbuh. Di Pulau Christmas, populasi kepiting merah diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta ekor. Jumlah yang masif ini menjadikan mereka penguasa ekosistem pulau. Setiap tahun, jutaan kepiting bergerak serentak menuju pantai untuk berkembang biak, menciptakan fenomena migrasi alam yang sangat menakjubkan. Tanah, jalan, hingga tepian hutan seolah berubah warna menjadi merah saat mereka melintas bersama. Namun, ada satu proses penting dalam kehidupannya yang hanya dapat berlangsung di laut. Migrasi kepiting merah biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga November. Saat hujan pertama mulai turun menandai pergantian musim. Perubahan kelembapan dan suhu menjadi pemicu alami yang membangkitkan naluri biologis mereka, mendorong jutaan kepiting keluar dari liang perlindungan dan bergerak serempak melintasi hutan. Fenomena ini hanya dilakukan oleh kepiting merah yang mendiami Pulau Christmas. Arus perpindahan berlangsung menuju pesisir sebagai bagian dari siklus reproduksi tahunan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Pergerakan dimulai perlahan. Awalnya hanya beberapa ekor yang muncul meraba permukaan tanah. Tak lama kemudian yang lain mengikuti. Dalam hitungan jam, hutan pun dipenuhi kepiting merah. Individu yang sebelumnya mereka hidup terpisah, kini bergerak dengan tujuan yang sama. Naluri yang tersimpan sepanjang hidupnya akhirnya aktif bersamaan. Dan dari pergerakan kecil itu, terbentuklah sesuatu yang jauh lebih besar.
Kepiting merah tidak lagi berjalan sendiri. Mereka membentuk jalur alami mengikuti kemiringan tanah, menuruni bukit menuju garis pantai. Ribuan berubah menjadi puluhan ribu. Puluhan ribu menjadi jutaan. Tanah hutan perlahan tertutup gelombang merah yang terus bergerak seperti aliran air yang mencari muara. Sebuah arus kehidupan mulai melintasi seluruh pulau. Kepiting merah perlahan meninggalkan naungan hutan dan mencapai batas yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tanah lunak berubah menjadi permukaan keras. Aroma tanah lembab berganti panas yang memantul dari batu dan aspal. Jalur alami mereka terputus oleh jalan buatan manusia di Pulau Christmas. Bagi makhluk kecil yang bergantung pada kelembapan, ini adalah wilayah berbahaya. Tubuh mereka mulai kehilangan air lebih cepat. Sebagian kepiting merah berhenti, berusaha menemukan bayangan yang hampir tak ada. Namun arus dari belakang terus mendesak, memaksa barisan tetap bergerak. Disinilah dua dunia bertemu. Penduduk pulau telah mengenal peristiwa ini selama puluhan tahun. Jalan ditutup sementara, kendaraan diperlambat, dan jembatan kecil dibuka agar mereka dapat menyeberang tanpa terhenti. Migrasi ini tak dapat dihentikan, hanya bisa diberi jalan. Begitu melewati wilayah manusia, perjalanan belum menjadi lebih mudah. Ruang terbuka menuju pantai memperlihatkan langit tanpa perlindungan. Dari atas, burung laut mulai berputar, mengamati jalur yang mudah diprediksi. Setiap gerakan terlihat jelas. Beberapa individu hilang dalam sekejap, diangkat sebelum sempat bersembunyi. Yang lain melemah karena panas yang semakin kuat mendekati garis pantai. Pasir basah kini menggantikan tanah hutan. Pejantan tiba lebih dahulu di tepi pantai, menggali liang dengan kedalaman yang presisi, cukup lembab untuk menjaga kelembapan, namun cukup tinggi agar aman dari sapuan gelombang. Ia menunggu, setia pada ritme alam yang tak pernah keliru. Beberapa hari kemudian, betina menyusul, membawa ratusan ribu telur di dalam tubuhnya. Dalam satu momen singkat, telur-telur dilepaskan. Tak ada penjagaan. Tak ada perlindungan. Samudra luas menjadi tempat mereka tumbuh, bertahan, atau lenyap dalam arus kehidupan. Beberapa minggu setelah pelepasan, garis pantai kembali hidup. Ribuan kepiting kecil keluar dari air dan berlari menuju hutan. Perjalanan ini lebih berbahaya daripada perjalanan induknya. Mereka kemudian menjalani kehidupan darat selama bertahun-tahun tanpa melihat laut lagi. Siklus ini telah berlangsung jauh sebelum manusia mengenal pulau tersebut. Hewan menjaga hutan dengan memakan serasah. Hutan menjaga kelembapan tanah. Tanah memungkinkan kehidupan jauh dari laut hingga waktunya kembali. Pulau itu tampak diam, tetapi sebenarnya terus bergerak. Setiap tahun, jutaan langkah kecil menyeberangi daratan menuju ombak. Bagi mereka laut bukan akhir perjalanan, melainkan titik awal yang selalu terulang. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.